Hai, halo sahabat bio, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang kembali di channel saya, Vita Aryani, dan di video kali ini kita akan belajar mengenai oogenesis. Oke teman-teman, jadi apakah kalian, terutama nih yang perempuan, sudah tahu atau belum mengenai oogenesis? Oogenesis itu adalah proses pembentukan sel telur pada ovarium perempuan. Nah, siklus ini disebut dengan siklus ovarium. Siklus ovarium ini terjadi selama periode 14 hari dan sel gamet yang dihasilkan berjumlah haploid atau 23 kromosom. Oke, jadi perhatikan bahasan ini baik-baik ya, terutama bagi kalian yang perempuan. Tapi bagi kalian yang laki-laki juga harus tahu, karena hal ini juga edukasi loh. Dalam proses oogenesis akan terjadi dua jenis pembelahan, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, apakah kalian sudah tahu antara dua jenis pembelahan tersebut? Jika dari kalian ada yang belum tahu, kalian dapat melihat ulasan videoku di channel ini dengan judul mitosis dan meiosis. Juga ada perbedaan antara mitosis dan meiosis. Oke, silahkan ditonton ya. Oke, yuk cus ke pembahasan oogenesis. Setiap perempuan mempunyai ovarium, yaitu ovarium kanan dan ovarium kiri. Pada setiap ovariumnya mempunyai sel yang bernama sel punca primordial. Sel punca primordial akan bermitosis menjadi oogonium yang berjumlah kromosom 2N. Lalu, setiap oogonium akan bermitosis menjadi oosit primer dengan jumlah kromosom 2N. Oosit primer yang terdapat dalam setiap perempuan berjumlah sekitar ratusan ribu hingga jutaan. Nah, aku ada fakta menarik nih. Proses dari perkembangan sel punca primordial hingga menjadi oosit primer ini terjadi ketika perempuan itu dalam bentuk janin. Lalu, ketika perempuan itu terlahir, perempuan tersebut sudah memiliki jumlah oosit primer sebanyak tertentu. Nah, setiap perempuan ini memiliki jumlah oosit primer yang berbeda-beda ya. Jadi, sel yang ada di ovarium kita sekarang ini bentuknya adalah oosit primer, bukan lagi sel punca dan bukan juga oogonium. Oke, kalian mulai pubertas dari umur berapa ya? Oosit primer kita akan mulai aktif berkembang ketika kita memasuki masa pubertas. Oosit primer akan membelah secara meiosis tahap pertama menjadi oosit sekunder dan badan polar. Jumlah kromosom dari masing-masing adalah N. Lanjut ke tahap berikutnya. Oosit sekunder akan melanjutkan meiosis tahap 2 menjadi ootit dan badan polar. Kemudian badan polar 1 akan melanjutkan meiosis tahap 2 menjadi 2 badan polar. Sel dari hasil pembelahan meiosis tahap 2 ini mempunyai kromosom berjumlah N. Tahap terakhir adalah ootit akan disempurnakan menjadi sel telur yang matang atau kita sebut dengan ovum. Nah, lalu badan polar tadi kemana ya? Badan polar akan didegenerasi sehingga akhirnya lenyap. Kesimpulannya adalah, dari sekian panjangnya proses oogenesis, hanya ada satu sel telur matang yang akan siap dibuahi oleh sperma. Sel telur ini mempunyai kromosom berjumlah N. Oke sahabat bio, ini ada ilustrasi terkait dengan proses dan juga aktual di ovarium. Kalian perlu perhatikan garis pembatas warna merah ya. Itu adalah pembatas antara masa embrio dan masa ketika pubertas dan hingga dewasa. Proses yang terjadi di masa embrio seperti yang sudah aku katakan tadi, yaitu dari proses primordial sel hingga menjadi oosit primer. Nah, gambar yang sebelah samping kanan adalah ilustrasi ketika terjadi di ovarium, yaitu oosit primer yang mulai berkembang dengan folikel-folikelnya. Ketika seorang perempuan memasuki masa pubertas, maka oosit primer ini akan mulai berkembang menjadi oosit sekunder. Setelah itu, folikel akan pecah dan keluarlah oosit sekunder. Oosit sekunder ini akan diovulasi ke tuba Fallopi. Nah, catatan penting nih, bahwa ovulasi itu adalah mengeluarkan oosit sekunder. Oosit sekunder ini tidak langsung menyelesaikan tahap meiosis 2.
melainkan dia akan beristirahat di tahap metafase 2. Ketika satu sperma masuk ke oosit sekunder, maka oosit sekunder akan melanjutkan tahap meiosis 2, yaitu ke tahap anafase dan telofase sitokinesis, sehingga proses meiosis tahap 2 selesai. Seperti yang tadi kita bahas bahwa oosit sekunder akan menghasilkan ootit dan badan polar. Nah, ootit inilah yang akan melebur dengan inti sperma. Bagaimana jika tidak ada sperma yang masuk ke oosit sekunder? Tentu saja oosit sekunder tidak akan menyempurnakan meiosis tahap 2. Oke, kembali lagi ke folikel-folikel yang tadi telah pecah. Nah, folikel-folikel yang pecah ini akan berubah menjadi korpus luteum. Fungsi dari korpus luteum ini adalah menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Ketika terjadi fertilisasi antara ovum dan sperma, maka korpus luteum ini akan dipertahankan. Namun, apabila tidak terjadi fertilisasi, maka korpus luteum ini akan degenerasi. Halo sahabat bio, terima kasih sudah menonton video ini. Kita sudah selesai membahas mengenai oogenesis. Semoga video kali ini bermanfaat dan dapat mudah dipahami. Apabila kalian ada saran, pertanyaan, atau tanggapan, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.